Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di bulan Muharram. Muharram artinya dimuliakan. Haram, tanah haram artinya tanah yang dimuliakan, tempat yang dimuliakan. Karena kemuliaannya kemudian diharamkan untuk berburu, diharamkan, dilarang untuk mencabut tumbuh-tumbuhannya, dilarang untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram dinamakan Muharram sebab orang-orang Arab dahulu pada bulan ini mereka sepakat untuk tidak melakukan peperangan. Karena penamaan-penamaan ini itu sudah ada jauh sebelum Islam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Muharram, orang-orang Arab pada saat itu mereka sepakat untuk tidak melakukan peperangan karena kemuliaan bulan ini. Dan ada 4 bulan dari 12 bulan yang merupakan bulan-bulan yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Setelah bulan Muharram, jadi penamaan ini sudah ada sebelum Nabi SAW diutus. Ada bulan Safar. Safar ini atau sifar itu adalah 0, kosong. Kenapa? Li khuluwi buyutihim. Karena pada waktu-waktu ini orang-orang Arab itu meninggalkan rumah-rumah mereka, mereka keluar untuk melakukan peperangan, atau keluar untuk melakukan perjalanan. Itu di bulan Safar. Lalu setelah itu ada Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Rabi artinya musim semi, Rabi'. Al-irtiba', orang Arab itu punya kebiasaan kalau di musim ini mereka tinggal di rumah. Jadi setelah Safar mereka keluar melakukan perjalanan. Pada bulan Rabi' mereka al-irtiba', al-mukim, tinggal di rumah dan tidak keluar. Setelah itu akan datang Jumada, atau kita biasa menyebutnya Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Jumada al-ula dengan Jumada al-akhirah
Disebut Jumada sebab awal penamaannya ini litajmidil ma. Pada waktu itu kondisi sangat dingin sehingga air itu membeku. Disebutlah pada awal penamaan bulan ini disebut dengan Jumada. Kemudian setelah itu ada Rajab. Disebut Rajab litarjibihi, lita'zimihi, karena termasuk ini adalah bulan yang diagungkan, yang dimuliakan, Rajab. Setelah itu ada bulan Sya'ban. Sya'ban artinya terpecah belah, terkotak-kotak, terbagi-bagi. Sebab pada bulan ini sering terjadi peperangan sehingga kemudian terjadi perpecahan yang begitu banyak di antara kabilah-kabilah Arab. Disebut dengan bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, yaitu bulan 9, yaitu bulan Ramadan. Ramadan dari kata ramda artinya panas. Awal penamaan ini terjadi di waktu musim yang panas, cuaca yang panas, sehingga disebut dengan Ramadan. Ramadan artinya panas atau di waktu panas. Setelah itu ada Syawal. Syawal artinya ekor hewan betina atau unta betina itu naik, yang menunjukkan bahwa pada saat itu hewan-hewan betina sedang tidak ingin dikawini oleh hewan jantan. Disebut dengan Syawal. Maka orang-orang Arab itu punya kebiasaan terdahulu tidak mau melakukan pernikahan di bulan Syawal ini. Dan itu dibantah, bahkan dilakukan oleh Nabi SAW. Pernikahan Nabi banyak dilakukan di bulan Syawal. Kemudian setelah bulan Syawal ada Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, qa'dah dari kata qu'ud artinya duduk. Di bulan ini orang-orang Arab dahulu itu kemudian mereka tinggal di rumah, duduk dan tidak melakukan perjalanan untuk kemudian persiapan masuk di bulan selanjutnya, yaitu Dzulhijjah. Dikatakan Dzulhijjah sebab pada bulan ini mereka melakukan haji, ya, atau tawaf di Baitullah. Seperti inilah asal penamaan dari bulan-bulan yang kemudian di dalam agama kita inilah 12 bulan yang digunakan. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 dalam kitab Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada tahun ketiga atau keempat Hijriah, pada saat itu kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari seringkali kedatangan surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Umar, beliau mengatakan, qad ya'tina minka kutubun laisa fiha ta'rikh. Seringkali datang surat yang tidak tercantum tanggalnya, tidak ada tanggalnya. Lalu kemudian Umar radhiyallahu anhu pada saat itu mengumpulkan para sahabat untuk kemudian menentukan penanggalan. Ketika berkumpul, sebagian sahabat mengatakan, nu'arrikh kama arrahal furs ala mulukihim. Bagaimana kalau kita menggunakan penanggalannya Persia? Maka sebagian sahabat tidak setuju dan menunjukkan ketidaksenangannya dengan pendapat tersebut. Sebagian mengatakan nu'arrikhu bima arrahar Rum. Kita gunakan penanggalan Romawi. Sebagian sahabat tidak senang dengan itu. Sebagian mengatakan nu'arrikhu bimiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tentukan penanggalan itu, kita hitung dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagian sahabat mengatakan min mab'atsihi, kita hitung dari sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Akan tetapi pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan dan disepakati oleh Umar, disepakati oleh Utsman dan Ali radhiyallahu anhum untuk kemudian mengambil Muharram ini sebagai hijrah sebagai penanggalan Islam. Jadi dihitung dari sejak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Mekah ke Madinah. Sebab ya, dari situ awal ya kebangkitan ya, dan kebaikan. Lalu kemudian setelah menentukan, sahabat menentukan bahwa kita sepakat penanggalan itu kita mulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka berbeda pendapat. Kita mulai dengan bulan apa? Ada 12 bulan. Yang mana bulan satunya? Bulan 2, 3 sampai bulan 12. Sebagian sahabat mengatakan kita mulai dengan bulan Ramadan. Syahrun unzila fihil Qur'an. Bulan yang dimana Al-Quran diturunkan, kemuliaannya tidak diragukan. Sebagian sahabat mengatakan tidak, kita mulai dengan Rabiul Awal, Syahrul Qudum, awal dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah ketika hijrah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan dengan Utsman dan Ali, mereka bersepakat untuk kemudian mengambil Muharram sebagai bulan yang pertama. Sebab bulan Muharram ini syahrul azimah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mantap berkomitmen untuk melakukan hijrah. Kemudian Muharram ini bulan di mana terjadi baiat besar-besaran oleh kaum Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di bulan Muharram. Kemudian di bulan Muharram ini adalah bulan yang terletak setelah Zulhijjah, di mana itu terletak setelah musim haji, berkumpul umat Islam. Maka kemudian diambillah bulan Muharram ini sebagai bulan pertama di dalam Islam. Perhatikan bahwa Muharram sebagai penentuan awal daripada tahun Hijriah tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Maka itu tidak akan dilekatkan dengan segala bentuk pengagungan dan kemuliaan. Begitu pula perayaan. Ini adalah ijtihad dari sahabat, bukan dari Allah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkumpulan pertemuan para sahabat dengan mendengarkan berbagai pendapat, lalu kemudian memutuskan bahwa Muharramlah yang kemudian merupakan bulan pertama dari bulan Hijriah. Kita harus tahu dari mana asalnya, sehingga kemudian bulan Muharram ini, bahkan nama-nama bulan ini sudah ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bulan Muharram ini adalah bulan yang memiliki keutamaan. Di antara keutamaan bulan Muharram, disyariatkan di dalamnya puasa di tanggal 9 dan 10. Di tanggal 9 dan 10. Di tanggal 10 disebut dengan Ashura. Hadis Abi Qatadah ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa di tanggal 10 Muharram, maka Nabi SAW mengatakan, ahtasibu an yukaffira as-sanatal madiyah, pahala daripada berpuasa di tanggal 10 Muharram itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Keutamaan yang sangat besar. Lalu kemudian hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis surat Muslim dari Abdullah bin Abbas, bahwa beliau mengatakan,
sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura, Rasulullah mempuasakan Asyura tanggal 10, wa amara bisiyamihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mempuasakannya. Jadi sebelum Ramadan, puasa Ramadan diwajibkan, itu puasa Muharram dulu yang diwajibkan. Jadi puasa 10 Muharram ini dahulu sebelum puasa Ramadan diwajibkan, hukumnya wajib. Lalu kemudian syariat puasa Ramadan itu diturunkan sehingga kemudian puasa 10 Muharram ini atau Asyura menjadi hukumnya sunnah. Dan ini menunjukkan bagaimana keutamaan berpuasa di hari tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, la im baqaitu ila qabilin, kalau saya masih hidup tahun depan, la asumanna tasi'ah, maka saya akan mempuasakannya di tanggal 9 Muharram. Jadi tanggal 9 disebut dengan Tasu'a, 9 dan 10 Muharram. Maka yang mempuasakan tanggal 9 ini, maka dia telah mewujudkan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah tidak diberikan umur untuk kemudian bisa sampai tahun depan dan mempuasakannya. Tidak. Nabi SAW meninggal dunia sebelum sampai 1 tahun atau di bulan Muharram selanjutnya. Kemudian yang mempuasakan di tanggal 9 ini, maka dia telah melakukan amalan berbeda dengan yang dilakukan oleh ahlul kitab yang juga berpuasa sebenarnya di tanggal 10 Muharram, sebab ini adalah hari besar mereka di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, sehingga mereka bersyukur dan mempuasakan tanggal 10 Muharram. Untuk berbeda dengan mereka, maka kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempuasakan di tanggal 9. Jadi ada beberapa versi, ada beberapa bentuk. Yang pertama yang melaksanakan tanggal 9 dan 10. Yang kedua yang melaksanakan hanya tanggal 10. Maka ini sudah mendapatkan pahala penghapusan dosa 1 tahun. Kemudian ada yang bentuk yang lain, yaitu mempuasakan tanggal 9, 10 dan 11. Sehingga muncul lagi model yang lain, ada yang mengatakan tanggal 9, 10, ada 10, 11 dan 9, 10, 11. Tapi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mempuasakan hari ke-11 itu semuanya hadis-hadis yang lemah, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sunnah tanggal 9 dan tanggal 10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada waktu tersebut dan memberikan kita keimanan, kekuatan serta taufik hidayah petunjuk untuk bisa menjalankan syariat tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Mengisi bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dimuliakan, termasuk bulan Muharram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram ini, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Jangan melakukan kezaliman. Secara umum kita dilarang untuk berbuat zalim, tapi puncaknya dan tentu dosanya lebih besar daripada waktu-waktu yang lain ketika dosa atau kezaliman itu dilakukan di bulan ini, di bulan Muharram. Sebab sudah menyelisihi daripada perintah di mana kita dianjurkan, diperintahkan untuk memuliakan, tapi justru kemudian kita mengisinya dengan bentuk-bentuk kezaliman. Puncak kezaliman adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mapaduah, itu adalah puncak
kezaliman. Maka jauhi, hindari, jangan sekali-kali melakukan itu. Kita bisa mulai dari bulan Muharram ini. Lalu kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, keimanan untuk betul-betul menjauhi kesyirikan. Apapun ujiannya, apapun rintangannya, sebab ini adalah dosa yang besar, betul-betul akan memberikan kecelakaan, kerugian di dunia, begitu pula di akhirat. Akan menggugurkan semua pahala-pahala yang kita kumpulkan, mulai dari kita balik sampai kita meninggal dunia, itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.